Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Presiden AC Milan Paolo Scaroni mengungkapkan bahwa Zlatan Ibrahimovic telah membuka pintu dalam perannya sebagai penasihat senior pemilik Milan Redbird Capital dan menjadi motivator yang luar biasa bagi skuad Rossoneri. Meskipun Ibra telah memutuskan untuk gantung sepatu musim panas lalu, dia tetap aktif dalam peran barunya di klub sebagai penasihat senior. Saya berbicara dengan Zlatan kemarin selama 1 jam dan mengklarifikasi beberapa ide. Kami berbicara tentang masa lalu dan masa depan kami. Dia adalah karakter yang luar biasa dan bisa memberikan kontribusi besar bagi Redbird Capital. Ketika berbicara tentang Milan, motivasi adalah segalanya dan dia adalah seorang motivator yang hebat, tegas Paolo Scaroni. Ibrahimovic yang telah memainkan 2 periode sebelumnya sebagai pemain untuk Milan memutuskan untuk mengakhiri karir bermainnya musim panas lalu. Namun, kehadirannya di balik layar sebagai bagian dari manajemen klub menunjukkan dedikasinya terhadap AC Milan dalam peran baru yang diambilnya. Peran barunya sebagai motivator dan penasihat dilihat sebagai aset berharga bagi klub dalam memandu masa depan AC Milan. Masa kerja Rade Krunic di AC Milan tampaknya akan segera berakhir setelah kesepakatan dilaporkan telah dicapai dengan Fenerbahce mengenai penjualannya. Pemain asal Bosnia ini yang melalui musim sebagai bagian penting dari rencana pelatih Stefano Pioli sekarang diambang meninggalkan Rossoneri setelah 4,5 tahun di klub tersebut. Pada awal musim, Krunic ditempatkan oleh Pioli sebagai pusat di lini tengah yang baru dibentuk, menunjukkan peran yang signifikan dalam strategi tim. Namun, penampilannya belakangan ini mengalami penurunan dan ia bahkan absen dalam beberapa pertandingan terakhir, memberikan indikasi bahwa posisinya dalam rencana tim telah berubah. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa AC Milan telah menyelesaikan pembelian Pietro Terracchiano, kini bersiap untuk melepas Krunic. Fenerbahce diyakini menjadi tujuannya dan pemain itu sendiri sudah menyatakan keinginannya untuk pindah. Di klub Turki, Krunic akan bertemu dengan teman sekaligus rekan senegaranya Edin Dzeko. Kesepakatan antara kedua klub dilaporkan senilai 5 juta euro plus bonus dengan rincian akhir yang masih perlu dijelaskan. Pioli sendiri mengomentari situasi Krunic sebelum pertandingan melawan Empoli dengan jujur mengatakan, penampilannya tidak lagi seperti sebelumnya dan saya telah membuat beberapa pilihan. Bagi kami lebih baik dia mencari tim lain. Jika kesepakatan ini benar terwujud, ini akan menjadi penutupan bagi babak panjang Krunic bersama AC Milan dan membuka babak baru dalam karirnya bersama Fenerbahce. Negosiasi antara AC Milan dan Matija Popovic menjadi semakin rumit. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Juventus telah memasuki perlombaan untuk mencoba membajak pemain muda asal Serbia tersebut. Popovic telah tiba di Italia akhir pekan kemarin dengan harapan untuk menandatangani kontraknya dengan AC Milan. Meskipun pemain ini tampaknya akan menjadi milik Rossoneri, kesepakatan tersebut masih dalam pembicaraan dalam mengalami hambatan, terutama terkait dengan komisi yang akan diberikan kepada agennya. Manajemen AC Milan sedang bernegosiasi dengan rombongan Popovic untuk mencapai kesepakatan mengenai kontrak berdurasi 5 tahun. Meskipun Popovic diinginkan oleh Milan dan bahkan berhasil mengalahkan pesaing dari Manchester City, tetapi kesepakatan belum juga tercapai. Juventus melihat situasi ini sebagai peluang dan mengirimkan direktur mereka, Giuntoli dan Mana, untuk bertemu dengan perwakilan Popovic. Mereka mengukur parameter operasi sebelum memutuskan apakah mereka akan melanjutkan upaya untuk merekrut pemain muda ini atau tidak. Gol juga melaporkan bahwa Juventus telah melakukan kontak dengan agen Popovic untuk memahami situasi di Milan. Meskipun tawaran resmi belum diajukan, Juventus mengeksplorasi kemungkinan pindah pemain muda ini ke Turin, terutama karena mereka masih memiliki slot pemain non-Uni Eropa yang tersedia. Sementara AC Milan masih berusaha mencapai kesepakatan dengan Popovic, Juventus tampaknya berusaha memanfaatkan situasi yang rumit ini untuk membajak pemain tersebut.
persaingan antara kedua klub ini semakin memanas dalam perburuan pemain yang dianggap memiliki potensi besar di masa depan. AC Milan terlalu naif. Mereka sempat unggul atas Atalanta, mengontrol pertandingan, tapi pada akhirnya justru berakhir kalah. Stefano Pioli pun mengakui timnya kehilangan kontrol karena kontroversi penalti. AC Milan sejatinya unggul lebih dulu dan seharusnya tahu bahwa pertandingan tidak akan berjalan mudah. Atalanta bukan lawan enteng, apalagi dengan level Milan yang sekarang masih inkonsisten. Stefano Pioli mengakui bahwa timnya naif, kebobolan hanya 2 menit setelah unggul. Namun jelas bahwa kontroversi penalti itu juga mengganggu skuadnya. Saya kira kami bermain bagus di babak pertama, kami layak unggul, lalu kami bersikap sangat naif. Kami seharusnya bisa bertahan dengan baik untuk gol penyeimbang lawan, ujar Stefano Pioli. Faktanya, arah pertandingan berubah karena penalti yang seharusnya tidak ada. Setelah itu, kami kehilangan kontrol, pola permainan kami berubah, dan kami kesulitan untuk kembali menemukan kontrol seperti di babak pertama, tegas Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.